Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan masih menjalankan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, untuk video kita kali ini merupakan video dari sambungan materi kemarin, yaitu materi tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi dua, yaitu vegetatif atau tidak kawin, di mana vegetatif ini terjadi secara alami atau buatan. Jadi buatan itu maksudnya terjadi campur tangan manusia di dalamnya, di mana sifat dari anak yang dihasilkan itu akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi kalau misalnya ya, induknya itu buahnya manis, maka anakan dari hasil vegetatif itu juga memiliki sifat yang sama, yaitu buah yang manis. Kemudian generatif atau kawin, yaitu terjadinya penyerbukan, di mana jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, di mana benang sari ini merupakan alat kelamin jantan dari bunga. Kemudian putik ini adalah alat kelamin betina dari bunga ya, pada tumbuhan maksudnya. Di mana sifat anak yang dihasilkan itu belum tentu sama dengan induknya. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian bunga. Pada bagian-bagian bunga ini terdapat pada bunga ini terdapat beberapa bagian. Nah, misalnya kita contohnya di sini terdapat sebuah gambar yang berwarna merah muda ini yang indah, yang cantik ini, yang biasanya kita lihat pertama itu namanya mahkota bunga. Kemudian ada yang berbentuk seperti ini kayak toge begitu. Nah, ini namanya adalah benang sari. Nah, benang sari itu ada dua, maksudnya bagiannya ada dua. Ada kepala sari. Ya, ini contohnya. Jadi ini kepala sari. Kemudian yang ini namanya tangkai sari. Kemudian yang satunya yang di tengah ini itu namanya putik. Jadi putik itu mulai dari sini sampai ke bagian bawah ini melingkar. Nah, untuk bagian atasnya yang bulat ini namanya kepala putik. Jadi hampir sama tadi dengan ini ya. Kemudian bagian ini namanya tangkai putik. Jadi kalau benang sari yang di sini kepala sari, kemudian yang sini tangkai sari, pada putik ya di sini juga kepala putik dan di sini adalah tangkai putik. Nah, pada putik itu ada bagian bawah ini yaitu bakal biji. Jadi di bagian ini terdapat bakal biji. Selanjutnya yang ini merupakan kelopak. Di bagian ini di dasar bunga. Kemudian yang terakhir adalah tangkai bunga. Nah, tugas kalian sekarang, anak-anakku sekalian, silahkan menuliskan fungsi. Kalian cari fungsi dari bagian-bagian bunga ini. Misalnya fungsi mahkota bunga. Fungsinya apa? Silahkan dituliskan. Fungsinya benang sari. Jadi tidak usah kepala sari atau tangkai sari ya. Fungsi benang sari, kemudian fungsi putik, kemudian fungsinya kelopak, fungsinya dasar bunga, dan tangkai bunga. Ini juga fungsi bakal biji. Cukup itu saja ya. Baik, untuk bagian-bagian bunga cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan ke video kita selanjutnya, yaitu tentang penyerbukan. Nah, tapi untuk bagian penyerbukannya kita akan bahas terlebih dahulu proses penyerbukan sampai ke sel telur. Untuk jenis-jenis penyerbukannya nanti akan ada video terpisah. Nah, di sini kita perhatikan gambar. Di sini terdapat dua bunga. Jadi ini bunga yang terdekat, kemudian ini ada bunga yang agak jauh. Terjadi penyerbukan. Nah, kita lihat di kepala sari ini, kepala sari pada bunga yang pertama. Di sini terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang terbang, bisa saja tertiup angin dan menuju ke kepala putik. Bisa juga melalui hewan. Jadi
hewan-hewan seperti lebah yang kebetulan serbuk sarinya menempel di badannya, ketika dia singgah ke kepala putik sini, itu bisa terjadi pembuahan. Nah, coba perhatikan animasinya. Serbuk sari yang di sini, misalnya tertiup angin dan menuju ke kepala putik pada bunga yang kedua. Ini ya, kita lihat. Nah, seperti itu, kita ulangi. Nah, ini terbang, anggap saja seperti itu. Kemudian serbuk sari inilah yang berjalan menuju ke, bukan berjalan, maksudnya menuju ke inti bakal buah tadi ya, yang sel telurnya. Jadi seperti ini animasinya. Nah, perhatikan. Kita ulang ya. Jadi dari bunga yang pertama, serbuk sari tadi terbang menuju ke kepala putik, diterbangkan oleh angin atau dibantu oleh serangga, kemudian menuju ke inti sel telur. Sehingga secara sederhana perkembangbiakan secara kawin ini dijelaskan sebagai berikut. Jadi di sini serbuk sari yang tadi yang berwarna jingga bertemu tadi di sel telur ya, bersatu sehingga terjadi pembuahan. Pembuahan ini menghasilkan apa? Tentu saja menghasilkan buah dan biji. Misalnya mangga. Ya, buahnya kalian makan, bijinya ditanam, bijinya tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, seperti itu. Baik, untuk video kita kali ini cukup sekian. Silakan anak-anakku tuliskan tugas yang Bapak jelaskan, yang Bapak berikan tadi. Dan untuk video selanjutnya akan Bapak tampilkan di hari lain. Insya Allah kita akan membahas tentang jenis-jenis penyerbukan. Saya rasa cukup sekian untuk video kita kali ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.